Pemirsa, jenazah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo disolatkan di Masjid Kuba sebelum diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir di Taman Makam Pahlawan, Kalibata. Jenazah Cahyokumolo tiba di Masjid Kuba, Kemenpan RB pada pukul 16.05 waktu Indonesia bagian Barat. Ratusan orang hadir untuk ikut menyolatkan jenazah almarhum Cahyokumolo. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin juga hadir di Masjid Kuba. Ma'ruf Amin juga menjadi imam sholat jenazah untuk Cahyokumolo. Tak hanya menjadi imam sholat jenazah, Kiai Haji Ma'ruf Amin juga memimpin doa bersama. Jenazah almarhum Cahyokumolo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Jenazah almarhum Cahyokumolo dimakamkan sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan upacara militer. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Tiba di tempat upacara, pasukan disiapkan. Mohon hadirin dan pelayat yang duduk untuk berdiri. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Pemirsa, jenazah Menpan RB almarhum Cahyokumolo telah dimakamkan beberapa menit yang lalu. Liang lahat pun juga sudah dalam proses ditimbun, pemirsa. Bagaimana suasana terkini di sana? Langsung saja kita bergabung dengan reporter kami, ada Gita Iha dan Jasmine Rahmadi. Pertama kita menuju terlebih dahulu kepada Gita Iha. Gita Iha, silakan dari TMP Kalibata, apa informasi terkini? Ya, selamat petang Tisa, Noveni dan juga pemirsa. Baru saja sekitar 10 menit yang lalu prosesi pemakaman dari Menteri Pan RB almarhum Cahyokumolo ini sudah selesai dilakukan, dan terakhir kami tadi memantau setelah tabur bunga oleh keluarga, tabur bunga juga oleh Inspektur Upacara yang diwakilkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Tadi pada para kader PDIP, politikus senior PDIP seperti Puan Maharani juga sudah menaburkan bunga, memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Cahyokumolo. Ada beberapa politikus senior PDIP lainnya, yaitu juga ada Ketua DPP Nusyirwan, kemudian juga ada Effendi Simbolon, yang kita akan bertanya begitu Tisa dan juga pemirsa, bagaimana ketika menghadiri prosesi pemakaman dari almarhum Cahyokumolo. Sudah berada dengan saya di sini politikus senior PDIP Effendi Simbolon. Selamat petang Pak Effendi. Selamat petang TV One. Pak, pertama kami turut berduka cita kehilangan Menteri Pan RB, kemudian juga yang merupakan kader PDIP begitu Pak. Anda tadi juga sudah menaburkan bunga, memberikan penghormatan terakhir begitu Pak. Apa kesan Anda selama kenal dengan almarhum Cahyokumolo Pak? Ya, beliau almarhum adalah sosok yang sangat sederhana dan humanis ya, kemudian juga sangat rapi dalam administrasi. Maka ketika beliau menjadi sekjen PDI Perjuangan, kita membangun partai dengan manajemen yang tertib ke dalam dan juga keluar. Dan beliau sangat sederhana dalam menata organisasi begitu ya. Jadi kapan waktu almarhum dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, apakah sempat menjenguk juga Pak Fendi? Ya, saya kebetulan menjenguk dan beberapa kali, dan juga pernah dengan Pak Sekjen, Pak Asto, ketemu dengan Ibu, dan kita melihat memang waktu itu keadaannya agak menurun, kemudian ada harapan dan seterusnya ya ketika itu ya. Jadi ya itulah yang terbaik, Tuhan sudah memberikan keputusannya ya, walaupun kami masih berharap sahabat kami, sahabat kita, Bapak Cahyokumolo,
yang baik hati, masih akan terus berumur panjang, tapi Tuhan punya rencana yang terindah. Beliau dipanggil ke sisinya, mudah-mudahan teladan beliau yang menapaki karir dari mulai SMA, pendidikan, kemudian masuk ke organisasi, kemudian menapak ke DPR, MPR, sekian periode, mungkin 6-7 periode ya beliau di DPR, MPR ya. Kemudian masuk ke pengurus partai, kemudian menjadi menteri, dan saat ini kita lihat, ya ini suatu tahapan yang tidak semua politisi melintasi masa-masa seperti almarhum ini. Jadi saya sangat bangga berteman, bersahabat, dan kebetulan kami satu tanggal lahir, 1 Desember ya, hanya beda tahun. Jadi selamat jalan Mas Cahyo yang baik hati, dan beliau ini sangat penuh empati. Siapapun dari teman-teman kader semua yang sakit pasti beliau menjenguk. Dan itu luar biasa. Ya, saya mengenal cukup lama beliau ya, udah 30 tahunan ya. Lumayan lama, cukup lama, sangat lama bahkan. Lama ya. Dan beliau sudah punya anak, punya cucu semua ya, saya kira ya Tuhan sudah memberikan berkahnya ya. Ya saya salut lah melihat almarhum Cahyo Kumolo. Selama menjenguk di rumah sakit, ada tidak pesan ataupun yang pernah dibicarakan terakhir oleh almarhum dengan Pak Fendi sendiri, Pak? Beliau tidak lagi berbicara ya, karena sudah pakai alat bantu ventilator ya. Jadi kita hanya melihat menjenguk, dibuka pintu, kita lihat putra-putrinya selalu baca Yasin, kemudian memberikan dorongan doa ya. Kita hanya bisa berdoa juga, dan itulah yang beberapa hari di Abdi Waluyo kita ikuti ya. Karena cukup mendadak juga ketika beliau pulang dari tugas luar negeri, kemudian ada sesuatu, kemudian 2 hari kemudian opname dan langsung kondisinya masuk ICU ya. Jadi, sebagai bagian dari internal Pak, apakah memang Pak almarhum Cahyo Kumolo ini memang sakitnya sudah lama begitu Pak? Beliau relatif sih tidak sakit yang pernah yang serius ya. Ya beliau kalaupun misalnya sakit mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Ya saya lihat baik-baik saja gitu. Apalagi beliau orangnya kan ya ceria juga gitu ya. Ya tidak kemudian bersungut-sungut begitu. Tipikalnya orang yang berteman luas lah ya. Ya jadi kami di PD Perjuangan sangat kehilangan salah satu kader terbaik, dan ini loyalis Ibu Megawati dan loyalis almarhum Pak Taufik Kimas, karena ini adik asuhnya beliau ini. Baik. Jadi Pak Taufik lah yang menjemput untuk meneruskan karir politiknya di PD Perjuangan. Pak, terakhir apa keteladanan politik yang bisa diambil dari seorang almarhum Cahyo Kumolo begitu Pak Fendi? Beliau patuh dan tegak lurus kepada keputusan partai dan tidak kemudian merespon dengan melakukan gerakan-gerakan manuver yang mungkin di saat sekarang agak berbeda ya budayanya ya. Tapi beliau lebih loyalis. Saya menyaksikan beliau adalah loyalis Bu Megawati Soekarno Putri, dan ini adalah adik asuh langsung, anak asuh langsung dari almarhum Taufik Kimas ya. Sehingga kita merasakan beliau ketika menjadi ketua fraksi, ya, menjadi sekjen, kebetulan kami bareng di PP saat itu. Jadi kita melihat tertibnya administrasi, dan saya kira Bu Mega merasa nyaman, ya, didukung oleh staf yang sederhana dan rajin, yang tertib begitu ya. Loyalis terhadap organisasi juga pada bangsa dan negara. Oh iya, beliau asli merah putih ya. Beliau yang ya saya kira yang sangat, semua keluarganya juga baik ya. Tidak ada yang kita dengar yang tidak baik gitu. Baik, terima kasih atas waktunya politikus senior dari Partai PDIP, Effendi Simbolon. Itu dia tadi di Sanovini dan juga pemirsa bagaimana kesan dan pesan selama mengenal almarhum Cahyo Kumolo dari politikus senior Effendi Simbolon yang juga merupakan kader PDIP. Kami kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih. Gita Iha menggambarkan langsung dari TMP Kalibata. Selanjutnya kita menuju ke rumah duka Cahyo Kumolo pemirsa. Sudah ada rekan kami Jasmine Rahmadi. Jasmine, apakah malam hari ini ada rencana pengajian di Widya Chandra?
Ya, selamat petang, Tisa dan juga pemirsa. Memang saat ini kami mengabarkan dari depan rumah dinas dari Menpan RB Cahyokumolo yang berlokasi di Widya Chandra 4, Jakarta Selatan, di mana kami melihat sudah banyak sekali karangan bunga yang berdatangan di sekitar rumah dinas, di antaranya dikirimkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Dan memang kami melihat bahwa di halaman depan dari rumah dinas saat ini memang sedang dibangun tenda begitu, karena rencananya malam ini akan digelar acara tahlilan, yang mana saat ini kami belum melihat adanya tamu yang berdatangan untuk datang ke acara tahlilan. Namun memang sudah dikonfirmasi bahwa malam ini akan ada pengajian ataupun tahlilan yang digelar di rumah dinas dari Cahyokumolo yang berlokasi di Widya Chandra 4. Dan beginilah jika kami coba gambarkan situasi di rumah dinas Cahyokumolo, di mana memang ternyata sudah ada beberapa tamu yang mulai berdatangan untuk hadir di acara pengajian atau tahlilan yang akan digelar pada malam hari ini. Dan dapat kami informasikan pemirsa bahwa tadi jenazah Cahyokumolo diberangkatkan dari rumah duka selepas asyar, dan ketika jenazah ini disemayamkan di rumah dinas, ada beberapa menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang juga melayat ke rumah dinas, dan juga tokoh-tokoh politik lainnya, diantaranya adalah Tri Risma Harini selaku Menteri Sosial Republik Indonesia, lalu ada Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan, lalu tadi juga ada Siti Nurbaya selaku Menteri LHK, lalu ada Ida Fauziah selaku Menteri Ketenagakerjaan, dan selain para menteri tadi juga hadir di rumah dinas ini ada Puan Maharani selaku Ketua DPR RI, yang mana Puan ini juga mewakilkan kehadiran dari Ketua Umum PDIP yakni Megawati Soekarno Putri, dan tadi pun juga hadir pula ke sini ini adalah Yusuf Kala yang merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia pada periode Susilo Bambang Yudhoyono dan juga periode pertama Presiden Joko Widodo. Dan selain itu pemirsa, memang seluruh tokoh yang tadi kami sempat wawancara dan mintai keterangan mengatakan bahwa Cahyokumolo ini merupakan sosok yang humoris dan tidak pernah marah, dan juga memprioritaskan persatuan Indonesia. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio Tisa Noveni.